salah satu masjid termegah di Sumatera Utara, Masjid Agung Medan. Masjid yang dirancang oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini terletak tepat di sebelah kantor Gubernur Sumatera Utara. Proses pembangunan masjid megah ini belum 100% selesai Tribuners. Terdapat beberapa bagian masjid yang masih dalam pengerjaan. Uniknya, di Masjid Agung Medan terdapat eskalator dan lift yang tentunya mempermudah para jamaah untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Masjid ini dikabarkan bisa menampung lebih kurang 10.000 jamaah loh. Adapun fasilitas lainnya yaitu tempat parkir yang luas, area kuliner, taman, dan lain sebagainya. Oke Tribuners, saat ini Richa sudah bersama Sekretaris Eksekutif dari Masjid Agung Medan. Dengan Bapak siapa Pak? Dr. Anus Haji Abdullah Matondang. Oke, Bapak Abdullah ya. Oke, Pak Abdullah, mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak terkait sejarah dari Masjid Agung ini. Begini, kalau sejarah Masjid Agung memang agak panjang nih barangkali, tapi hanya secara ringkas. Menurut data yang kami miliki, tapi dalam bentuk dokumen foto, ini mulai dibangun tahun 1963 yang lalu. Adinda juga, Ananda, saya juga barangkali masih berada di kampung waktu itu. Tahun 63, ya namanya pembangunan mungkin bertahap. Kemudian jadilah seperti sekarang, dalam arti Masjid Agung yang lama yang di sebelah. Nah sekarang kan itu direnovasi, kemudian ini mulai Masjid yang Agung yang baru ini yang kita tempati sekarang ini mulai dibangun pada letakan batu pertamanya pada tanggal 16 Januari 2016 yang lalu oleh Menteri Agama waktu itu Pak Saifuddin ya, Menteri Agamanya. Nah secara bertahap dari waktu ke waktu mulai aktifnya pembangunan ini 2018. Kemudian berlanjut sampai sekarang, walaupun sebenarnya belum 100% ini selesai. Ya, masih ada pembangunan juga ya, masih ada pembangunan. Nah Masjid Agung yang baru ini kalau Anda perhatikan memang alhamdulillah agak mewah ya, mewah baik di dalam maupun di luar. Masjid Agung ini yang baru ini lengkapi dengan dua menara. Pertama setinggi 99 meter, sebagaimana kita saksikan sekarang sudah berdiri di depan pintu gerbang Masjid Agung ini. Itu tingginya 99 meter. Satu lagi menara ini tingginya 199 meter yang berada di depan tangga Masjid Agung yang lama. Nah, ini baru dimulai pembangunannya, sekaligus juga renovasi Masjid Agung yang lama. Karena itu nanti direncanakan untuk dijadikan semacam balai pertemuan. Balai pertemuan apabila ada keperluan yang membutuhkan masanya mungkin atau pesertanya ribuan orang bisa ditampung di masjid di balai pertemuan Masjid Agung X yang lama gitu. Itu untuk sejarah secara ringkas ya. Karena begini, sepengetahuan kami pelaku sejarah pembangunan Masjid Agung ini barangkali sudah nggak ada lagi gitu. Karena kalau dihitung-hitung, kalau pada waktu itu dia berumur 40 tahun, dari 64 sampai sekarang sudah 60 tahun, berarti dia sudah berumur 100 tahun. Agak langka barangkali sekarang orang berumur 100 tahun. Jadi menurut informasi yang kami peroleh,
nggak ada lagi yang pelaku sejarah daripada Masjid Agung yang lama ini. Sudah nggak ada lagi gitu. Itu secara ringkas ya. Oke. Ya. Nah, ini kan Pak masih ada proses pembangunan ya Pak. Itu kira-kira rampungnya kapan Pak? Ya direncanakan sih secepatnya gitu. Tapi namanya juga pembangunan ini kadang-kadang waktunya meleset. Informasi yang kita peroleh dari panitia pembangunan lah katakan diusahakan kalau bisa tahun ini, tahun ini 2024 mudah-mudahan. Ya sambil berusaha tentunya kita juga berdoa untuk itu biar cepat rampung gitu kan gitu ya. Oke, untuk tradisi Ramadan sendiri Pak, ini kan kita lagi bulan Ramadan ya. Apa nih tradisi bulan Ramadan di Masjid Agung ini? Baik. Terima kasih. Sebagaimana di Masjid Agung yang lama, setiap tahun pertama namanya juga bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah bulan Ramadan. Pertama tentunya adalah pelaksanaan ibadah sholat tarawih dan sholat witir itu setiap malam. Kemudian juga di Masjid Agung yang lama, demikian juga di Masjid Agung yang baru ini kita laksanakan buka puasa bersama. Yang jemaahnya ya kalau dibandingkan antara Masjid Agung yang lama ini dengan yang lama dengan yang baru ini lebih banyak jemaahnya. Terjadi peningkatan ya Pak? Terima alhamdulillah. Ya kalau di Masjid Agung yang lama kalau hari-hari biasa hanya sekitar 300 sampai 400 atau bahkan sampai 500 orang per hari. Tapi di Masjid Agung yang lama yang baru ini 10 hari kita melaksanakan ibadah sudah ya di atas 500-an barangkali. Bahkan pada hari malam Minggu yang lalu hari Sabtu malam Minggu malam Senin mencapai lebih kurang 1.100. Waduh. Pertanyaannya kenapa bisa sampai sampai gitu ya, 1.100? Karena begini, kami dengan sedekah daripada donatur, ada donatur Masjid Agung Medan yang berbuka puasa ini ada 6 orang, ada Pak Hadi Indra Utama, ada Pak Dodi Idisa, ada Pak Haji Bin Siregar, ada Pak Tengku Sulaiman, ada Pak Mahmud Nasution, ada Suwakli Aroma. Setiap hari kami menyediakan takjil istilahnya ya kalau kita orang Medan. Apa takjilnya dari masjid? Bermacam-macam. Yang pasti dan tetap ada bubur, berbagai macam bubur. Ada bubur cenil, ada bubur manis, ada bubur apa namanya, ada bermacam-macam. Nah, waktu malam Minggu kemarin, hari Minggu malam Senin kemarin, bubur kami sediakan 700. Kemudian ada sumbangan atau sedekah dari Bank Sumut, ada sedekah dari pengurus-pengurus BKM, masing-masing 200. Semuanya habis gitu. Wow. Itu pertanda bagi kami bahwa jemaahnya melebihi dari 1.000 gitu. Nah, 700 tambah 200 tambah 200 itu udah 1.100 kan gitu. Nah, juga ada rekan-rekan kita dari wartawan online dan juga dari pengurus BKM ya memperkirakan seperti karena memang membludak sampai ke pintu gerbang sana. Bahkan sudah luas juga masih membludak ya Pak, betul, masih betul, nggak cukup gitu ya. Jadi satu sisi sebenarnya sangat menggembirakan bagi kami pengurus sebagai pelayan di Masjid Agung ini, memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah yang melaksanakan ibadah di sini. Baik dalam rangka itu tadi buka puasa, untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, sholat isya dan sholat tarawih sekaligus. Oke Pak, terakhir apa nih harapannya dengan dibangunnya Masjid Agung menjadi masjid yang lebih megah untuk para jamaah? Ya, tentunya sebagaimana juga setiap masjid ya, kami dari pengurus lah katakan menghimbau mari kita makmurkan masjid ini, karena kalau bukan kita yang memakmurkannya siapa lagi? Terutama kaum muslimin. Terlebih-lebih Masjid Agung ini adalah merupakan ikon barangkali baik saja untuk Kota Medan bahkan untuk Sumatera Utara. Karena apa? Masjid Agung ini masjid yang terbesar barangkali untuk tingkat Sumatera Utara, dan bahkan kalau menurut informasi dari panitia pembangunan menara yang saya sebutkan tadi yang 99 dan 199 meter itu, yang 199 merupakan menara tertinggi ketiga untuk tingkat Asia. Ya tadi saya juga ada baca Pak. Informasinya seperti itu. Ya mudah-mudahan itu tadi
mari kita makmurkan Masjid Agung ini, karena kalau bukan kita yang memakmurkannya siapa lagi. Dengan demikian tentunya juga ya, di samping kita memakmurkan, kita saksikan bersama tadi kembali ke belakang masih dalam tahap penyelesaian pembangunan. Dan masih memerlukan dana untuk itu. Tentunya wakaf kita, infak kita juga lah barangkali yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Agung ini.